Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Kali ini kita nggak review mobil baru, tapi kita akan review bengkel yang isinya mobil-mobil American Muscle dengan build terapih di Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan bengkel G-Speed milik Om Gali ya. Jadi Om Gali ini punya bengkel G-Speed yang biasa ngebangun atau nge-build American Muscle dengan proper dan rapi banget seperti merek Chevy, Ford, Plymouth. Pokoknya mobil-mobil American Muscle yang masuk ke G-Speed itu tuh nggak ada yang jelek, semuanya benar-benar proper. Tapi sebelumnya bengkel Om Gali itu berada di Antasari. Nah sekarang udah berada di Parung. Nah makanya gue mau nanya-nanya nih, ini tuh isinya apa aja sih? Karena mobilnya semakin banyak. Yuk langsung aja. Halo, apa kabar Om Gali? Baik, Mas. Wih, mantap. Sehat Om? Alhamdulillah. Mantap, mantap. Wih, ini dia nih Om Gali nih. Masternya American Muscle di Indonesia. Halo. Om, ini saya kaget banget Om, udah pindah ke Parung bengkelnya dan bengkel itu makin megah aja Om. Ini ada alasan tersendiri gak Om pindah ke Parung ini Om? Alasannya di sini bisa mengurangi komplain. Oh. Mengurangi komplain dari teman-teman yang kalau suka WA atau telepon, Mas kapan mobil saya dikerjain? Gitu, kira-kira gitu loh. Jadi kan ini kan lebih luas, jadi supaya bisa. Oke, kita mau garis tour dulu, tapi sebelum kita tanya dulu nih, mobil yang di sini tuh apa aja? Karena kan ini Om Gali kan identik nge-build American Muscle atau pickup truck Amerika yang rapi. Amerikaan gitu ya. ya. Amerikaan. Nah, berarti Om ini udah megang Ford, Chevy, apa mobil apa aja Om? Amerika kan cuma ada 3 ya. Iya. Chevy atau Chevrolet, lalu Ford, lalu Chrysler. Iya. Tiga-tiganya sih kita ngerjain di sini. Wih, semuanya. mantap. Semuanya ada ya. Memang komplit di sini kebetulan. Oke, yang menarik perhatian pertama nih ada mobil ini Om. Ini Chevrolet C10 bukan nih Om? Oh iya, ini Chevrolet C10 ini. Ini tahun 70. Wih, saya penasaran sama mesinnya, langsung kita lihat aja Om ya mesinnya. Oh iya. Oh, oke. Wih, ini C10 tahun berapa Om? Tahun 70. Tahun 70. Jadi sekarang mungkin udah 55 tahun. Iya, berarti Om ini benar-benar nge-build dari sasis ya Om? Iya, sebenarnya dari nggak ada, dari kepalanya juga cuman ala kadarnya. Terus ya from zero to hero. Hopefully so. Gitu. Gitu. Siap. Nah yang menarik itu kan Chevrolet C10 itu bawaan pabriknya kan kayak 5.700an cc V8 ya Om? Iya ada, tapi yang umum itu mesinnya tuh sekitar 3.700 atau 3.800 cc gitu, 6 silinder. Iya. Nah gitu. ini Om pakai mesin apa nih Om di sini Om? Ini kebetulan juga pakai mesinnya sih sama, mesin dari keluaran General Motor, sama-sama Chevrolet. Asli Amerika juga GM, cuman emang kapasitas atau volume mesinnya aja yang beda. Oke. Ya ini mesinnya 8.200 cc. 8.200. Chevrolet Big Block. Itu udah kayak mesin bus atau truk dibawa ke pickup nih, mantap. Wah, ini. Tapi ini drivable harian. Saya kan juga tahu Om Gali kan yang biasanya kalau American Muscle masuk ke Indonesia itu punya kendala di overheat, sedangkan pas masuk bengkel Om Gali itu cooling systemnya udah dimodifikasi supaya sesuai dengan iklim Indonesia. Nah itu gimana Om? Ya sedikit ya, saya sampaikan kalau awal-awal teman-teman bilang, oh radiatornya digedein, ini rasanya radiator juga enggak besar. Ini radiator hitungannya tetap sama seperti aslinya. Paling lebih tebal beda sedikit, ini tetap radiatornya sama 2 ply juga, enggak sampai 3 atau 4. Sebenarnya yang berpengaruh di sini adalah internal, Mas. Oh internal. Jadi internal mesinnya itu memang saya special order. Internalnya itu yang special order itu ada 4 ya, block, crank as, noken as atau camshaft, dan cylinder head. Jadi komponen lainnya sama, cuman item yang 4 sebut itu tadi memang saya minta special order supaya bisa dipakai buat di sini buat jalan-jalan. Karena sebenarnya ini kan 8.200 atau kubik inchnya 502, ini kan nggak
bukan mesin mobil yang ada gitu Iya, loh. iya. Jadi mobilnya tuh nggak ada. Oke. Jadi cuman apa namanya, mesinnya mesin optional gitu loh. Oke. Dan di negaranya sendiri kan ini mesin, setahu saya ini hanya untuk show atau untuk kompetisi drag. Oh. Tuh. Nah ini pakai jalan-jalan. Oh, berarti bisa disimpulkan meskipun ini bloknya keluaran General Motor, cuman sebenarnya ini nggak Desain dipakai ulang. di mobil produksi, Iya betul. dipakainya di Persis. kompetisi. Iya. Iya. Optional. Oh, wah. Jadi kalau ini kan keluarganya big block. Big block tuh biasanya maksimumnya sampai 7.400 itu Iya, yang iya. 454 kubik inch kali 16,4 jadinya cc jadi 7.400. Nah itu mobilnya ada. Oke. Tapi kalau yang ini mobilnya emang nggak ada. Oke. Dan Gitu. udah gitu 8.200 cc-nya drivable banget lagi di Iya, Indonesia. sudah. Nah, itu yang mantep tuh. Ya kira-kira itu lebihnya gitu. Saya juga ngeliat ini perkabelannya rapih banget Om. Ini pengerjaannya sulit dong untuk perkabelan dari jalur selang. Ini Mas, semuanya Bluetooth. Bercanda. Enggak, ini memang kita Wiretack. wiretack Iya. supaya kelihatan ya gini Mas, Iya. kita kan masing-masing kawan-kawan juga pasti punya kiblat ya, punya dasar itu arahnya dari mana kiblatnya. Kalau saya kan dari Amerika, Amerika juga intinya ke suatu institusi yang namanya SEMA itu Mas. Nah di SEMA tuh saya ngeliat mobilnya tuh wiretack semua. Oke. Makanya kita bikin gimana caranya supaya ini juga sepi gitu loh, wiretack. Jadi Nah, mesin maksudnya aja yang kelihatan. Mantep Om. ya kira-kira begitulah. Oke. Siap. Saya penasaran sama interiornya. Boleh kita lihat? Oh Om? boleh. Oke guys, tadi kita udah lihat mesinnya, sekarang kita lihat interiornya. Karena interiornya juga nggak kalah menarik. Om, boleh Om lihat interiornya? Oke. Nah, Wih. ya. Ini udah. Buka. Nah, ini dia. Ini ada apa namanya? Ini instrumennya kita kontak aja ya. Oh iya. Ya, ada bentar. Kamera mundur. Oh, kamera mundur udah. Jadi intinya tuh di interior semuanya udah full restorasi dari Iya. grounded. Oke. Sampai jadi intinya gini, ini mobil-mobil tua, mobil klasik. Iya. Tapi dibuat modern. Oke. Gitu karena hype-nya juga di luar sana begitu. Jadi ya udah kita ikut hype-nya yang di sana, yang di US. Dan kalau boleh tahu ini bahan interiornya apa Om? Karena wangi banget ya Om. Semua original Italian leather dan ini semua kita buat sendiri ini. Sampai panel-panel ininya, ini semuanya custom. Aslinya nggak begini lihat. Ininya aluminium, ini semuanya restorasi, semuanya terus. Bahkan bukan cuma material, gauges-nya juga Om. Iya, Custom ya, Om? memang. Mantep. Ini kan juga dibuat custom ininya. Tapi yang menarik Om ya, meskipun Om custom, cuman desainnya itu benar-benar menyerupai di tahun nih. Oh iya, memang yang harus menarik, sesuai Om. dengan tahunnya. Iya. Tuh, Oh iya. merah. Ini setirnya juga menarik nih Om. Oh iya. Ini jangan lupa ini rubah dari setir dari kiri ke kanan. Oh, dari kiri ke kanan Om? Ya, mau coba silakan kalau mau lihat nggak apa-apa Mas. Oke, siap. Silakan. Izin ya, Om ya? Silakan. Wah. Jadi first impression gue waktu masuk ke Chevrolet C10 ini bener-bener wangi banget. Dan bikinan Om Galih itu bener-bener rapi. Nggak ada satupun aksesoris atau kabel yang berantakan. Coba lu lihat sini nih. Wah, nih lihat gauges-nya ya. Gauges-nya itu bener-bener rapi. Dia bukan gauges-gauges yang asal-asal di custom. Bener-bener dari desain, bentuknya itu menyerupai dengan tahunnya itu tahun 70-an. Dan menariknya, Om Galih ngubah dari setir kiri ke kanan. Om mau tanya Om, kira-kira seberapa sulit pindah dari setir kiri ke kanan Om? Ternyata menurut saya sih Iya. sulit sekali Mas. Sulit sekali. Aduh, sulit sekali. Iya. Karena kan ini juga bukan pakai steer house, ini pakai rack end. Oh, rack end ini. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya nanti akan mikir rack end Amerika rack end. Terus pakai rack end-nya apa kan gitu Iya. ya? Kan setir kanan. Dan saya jawab dengan pasti rack end-nya untuk pickup ini, mobil jenis ini.
tambahan lagi apa? Di Amerika kan setir kiri. Iya. Gimana rack end yang pakai bisa setir kanan? Minta. Pesen. Wih, mantep. Dan pokoknya aftermarket di US sana benar-benar support banget ya kalau misalnya kita mau custom, mau pindah ke setir kanan. Ya, menurut saya selama dia tahu sama kita, dia kenal kita, artinya tahu historis kita, intinya kita bangun mobil dan menurut mereka, kami ini bangun mobil ini kan kerja tim ini Mas, bukan kerja saya sendiri, kerja tim. Ini adalah menurut mereka kami ini hasilnya juga berkelas, mereka juga tutup mata. Jadi saya minta bikinin ini nih sebenarnya oke, pakai data ya, berapa lebarnya segalanya, tapi oke apa enggaknya kita pakai WA kok. Oh, ya oke bikinin. Mereka sudah begitu percayanya. Jadi nggak perlu sampai ya ini gimana ya nanti pembayaran gimana, mereka sudah nggak mikir itu. Ya. Membuat mereka percaya karena itu mahal Mas. Iya, kepercayaan itu mahal. Susah gitu. Ini sebentar. Kalau ini nggak kalau ini diginiin. Oh iya. Jadi guys, nih lihat. Ini spionnya udah di custom ya. Jadi spionnya udah di custom, ada lampu sennya. Jadi kita tuh jalan di jalan raya tuh bener-bener pede gitu dan gak ngebuat motor bingung meskipun ukurannya besar gitu, khas Amerika kan. Cuman sama Om Gali ditaro lampu LED di spion untuk ngesen. Wih, mantep banget Om. Ya, not bad lah. Oke, boleh kan yang tadi C10 udah kita bahas. Saya penasaran sama mobil yang itu Om. Chevrolet K5 Blazer itu Om. Oh iya. Wah, ini gede banget ya kalau dilihat langsung. Karena saya biasa lihat di foto, ternyata pas lihat langsung gede banget. Iya. Om, boleh diceritain Om, ini tuh mobilnya mau diapain Om? Ini mobilnya kita restorasi. Ya dimana kita emang juga niat tapi pelan-pelan karena spare part-nya ya. Nggak semudah yang kita kira juga. Dan ini juga rubah dari setir kiri ke kanan. 4-wheel drive juga buat 4x4. Nanti rencananya juga ini juga untuk pakai harian. Oh, pakai harian. Ngomong-ngomongin soal spare part Om, tadi kan Om bilang spare part-nya agak susah. Cuman kalau secara global, kalau brand Amerika itu dibanding GM, Ford sama Chrysler itu spare part-nya di mudah mana Om? Pertanyaan bagus. Sebenarnya yang paling mudah tuh GM ya. Tapi juga GM juga nggak semuanya terus mudah. Ada tahun-tahun tertentu yang sulit. Kenapa bisa sulit? Karena dianggap tidak populer. Karena tidak populer, dia tidak ada permintaan. Permintaannya kecil. Makanya yang reproduction itu jadi sedikit. Tapi kalau yang populer itu gampang. Dan ketika kita bangun ini, kemarin-kemarin ini belum populer-populer amat. Tapi sekarang terus terang ini sudah menjadi populer dan spare part-nya sudah mulai ada. Gitu loh. Dan kalau misalnya Ford itu juga tertentu saja yang spare part-nya banyak. Contohnya misalnya Ford Mustang ya itu banyak. Dan yang paling sulit itulah keluarga Chrysler. Di mana keluarga Chrysler itu ada Dodge, ada Mopar. Lah itu kan tapi kalau Mopar itu biasanya kan Jeep gitu ya. Nah kalau ini ada misalnya Dodge pickup atau sedan yang klasik gitu, yang tahunnya misalnya tahun-tahun 70 begitu. Itu spare part-nya. Mungkin 3-4 kalinya dari mobil yang tahunnya yang sama punyanya GM. Jadi aku bisa bilang kalau Chrysler itu selain lebih mahal tapi emang lebih susah juga ya? Ya, karena susah dia mahal. Jadi itu sebenarnya kalau kita beranalogi Mas, ini adalah yang paling bawah ini GM ya. Ini Ford, ini Chrysler. Kalau di Jepang, yang paling bawah itu Toyota. Menurut saya, yang keduanya ini adalah Honda. Ini lebih mahal ini. Ford sama GM lebih mahal Ford. Menurut saya, nah di sini Honda sama Toyota kan lebih mahal Honda nih rata-rata. Kalau yang atas itu misalnya Nissan. Analogi gitu. Analoginya gitu. Jadi ibaratnya Chevy itu di Amerika seperti Toyota. Ya, banyak. Kalau yang klasiknya kita di sini bicara DX atau enggak Kijang kan. Spare part-nya kayaknya di warung ada loh, kesannya kan gitu. Itu. Ini menarik Om. Sekarang aku penasaran sama mobil Pony Car atau muscle car. Iya, boleh.
Wah, ini cakep Om. Di bawah ada Camaro, di atas ada Mustang Om. Mantap. Ya, oke. Wih. Bentar ya. Ini dari mulai yang bawah dulu Om. Ini Camaro tahun berapa nih Om? Ini tahun 67 nih. Tahun 67. Ya. Berarti sebelum oil crisis ya. Berarti masih belum banyak. Ya, lagi tidak bermasalah dengan emisi dan fuel. Oke. Nah, lalu ya ini memang kita buat seperti ini karena memang kita cari yang trennya itu, hype-nya itu di SEMA itu kalau Camaro dibikinnya seperti apa. Itu yang kita ikuti. Dan kita dan tim akhirnya ngobrol sepakat, oh ya kita bikin begini aja. Begitu. Kan biasa nih untuk masalah begini kan harus dipikirin estetikanya juga. Satu tambahan lagi, ini pas saya ingat. Mobil ini adalah setir kiri yang rubah ke setir kanan juga. Ntar, biar saya kasih lihat sebentar ya. Jadi ini benar-benar pakai hood pin nih. Iya, emang takut jeblak. Iya. Karena emang torsinya gede banget cuy. For your information aja, jadi Om Gali tuh bikin mesin itu juga nggak main-main. Itu benar-benar drivable di Indonesia dan torsinya itu buas banget. Jadi kalian nggak asing kan ngeliat mobil bikinan Om Gali itu lagi dites di jalan raya. Itu spinning terus, saking gede torsinya. Gokil emang. Nah ini dia mesinnya. Ya, ini mesinnya kasih. Oke. Ini mesin small block 350. Radiatornya tuh kecil. Ini jatuhnya kecil nih segini. Oh iya. Enggak yang tebel, Iya. bar. Berarti ini yang 5.700 Om? Ini 5.700 sih. Dan masih mempertahankan karburatornya. Iya, masih mempertahankan Iya. karburator. Nah, Amerika kan identik sama penggunaan karbonnya yang ekstrim-ekstrim Om. Iya. Gini, karena ini menurut kawan-kawan saya, kalangan builder dan owner dan user muscle car. Mereka tuh sebenarnya nggak tahu ya secara itu masalah pandangan individu atau gimana atau kelompok. Tapi yang jelas menurut mereka ketika bicara muscle car itu karburator, Mas. Iya. Karena muscle car itu tidak akan pernah lepas dari suaranya yang bergelombang. Iya. Betul. Lompe atau yang nggak ada suaranya zzz, nggak ada muscle car begitu. Karena emang kasnya tuh di stasionernya itu ya. Itu muscle car. Tapi dari sisi lain yang merasa punya mobil yang pakai induksinya itu injection, enggak, ini juga muscle car, ini kan Camaro gitu loh. Tapi itu pandangan mereka yang berbeda itu ya buat saya sih ya cuma terserah mereka. Cuman mereka yang main-main begini bilang kalau muscle car itu ya karburator dan pasti mesinnya tuh kalau kita begini bodinya tuh harus harus goyang. Iya, nggak bisa gitu ya. dia rata gitu, harus goyang. Kalau Om sendiri lebih fun yang mana nih? Lebih asik yang Om pribadi? Ya saya kalau di Indonesia sih sampai sekarang ini saya lebih senang yang karburator. Karena apa? Karena kalau karburator kita pergi jauh, kalau ada masalah apa-apa kita 95% kita bisa perbaiki di jalan dan jalan lagi. Oke. Tapi bicara injection, udahlah itu towing balik. betul. Ini fakta. Saya udah ngalami itu. Iya. Dan yang menarik perhatian saya juga Om, ini bahkan gagang mesinnya itu Om bener-bener rapiin banget ya ini. Ya, ini bukan dirapiin, ini bilet. Oh iya, bilet. Jadi, Om bikin bilet berarti? Ya gimana ya, di luar begitu sih ya. Kita mau nggak mau, orang kalau mau bersaing tuh jangan di bawahnya, tapi paling sedikit tuh setara tapi di atasnya sedikit lah. Paling sedikit gitu loh. Lah kalau mau bersaing tapi bawahnya ya nggak bisa. Dan kalau misalnya saya ini punya orang ya, dia bilang misalnya dia kayak waktu itu cerita lama, dia mungkin datang sambil ngomong, Mas saya lagi kepengen nih ini mobil kira-kira speknya masuk nggak ke SEMA? Saya udah nggak mikir, masuk. Iya. Gitu loh. Jadi nggak masuk nggak ya nggak. Udah saya cuma ngomong ini udah masuk. Walaupun kelihatannya kan flat gini nggak yang gimana gitu. Nggak, ini sudah masuk. Ini modifnya banyak walaupun kelihatan begini. Nah terus tambah lagi, ntar ya saya kasih lihat itu. Jadi sekian dulu video kali ini. Tunggu part 2-nya ya guys. Tetap di channel Kabar Oto. Dadah.